Ya, Topeng Betawi itu ondel-ondel. identik dengan ondel-ondel gitu Betul, ya. kalau tadi ini ondel-ondel yang orang bisa Khusus masuk, nih. kalau ini topengnya dan ini ada miniaturnya. Beda juga Ada ya Ibu, topengnya juga, topeng iya. Betawi ya, Betul. ondel-ondel ya. Kebiasaan di masyarakat Betawi adalah ketika ada nikahan, biasanya tetangga-tetangga itu membawakan beras. Ya. Oh, beras. Beras untuk membantu si yang Yang punya hajat hajat, itu. ya. Ada yang bawa beras, ada yang bawa dodol, ada yang terserah. Ini udah jadi cair, kemudian dimodifikasi menjadi dalam bentuk saset. Oh ini Kalau itu berarti dicampur sama air atau hanya langsung diminum? Dia langsung minum saja boleh. Kalau kita tidak menyebutnya penangkal karena memang Betawi itu lebih banyak kepada agama Islam ya. Iya, cenderung ke agama cenderung Islam. ke agama Islam. Hai sahabat Citra Perempuan, hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Ibu Dr. Rosiana. Beliau adalah anggota Forum Kajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi para perempuan Indonesia. Dalam hal ini adalah tentang budaya Betawi. Ibu apa kabar? Baik Ya. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ibu, kami tadi udah keliling-keliling, jadi udah melihat beberapa bangunan. Kira-kira apa ya Ibu tujuan mendirikan Setu Babakan ini dari pemerintah, khususnya Betawi ya Ibu? Iya. Jadi perkampungan budaya Betawi ini memang ditetapkan berdasarkan Perda DKI nomor 3 tahun 2005. Tujuannya adalah melestarikan budaya Betawi. Dan yang maksud budaya Betawi itu bukan hanya tentang pakaiannya saja, tapi juga adat kebiasaan, kemudian makanannya, lalu kehidupan sehari-harinya, masyarakatnya, termasuk ya bangunannya juga. Itu tujuan melestarikan. Oh gitu. Kira-kira apa aja ya Ibu objek wisata yang ada di sini? Saya lihat ada bangunan, ada banyak sekali ya. Yang pertama itu museumnya ya. Di Museum Betawi ini kita bisa melihat semuanya, mulai dari kayak ini ya, wadahnya ini ya, serambi dari rumah Betawinya, kemudian juga makanan-makanannya, lalu ada sepedanya ya, ada alat makannya, lalu juga ada alat pertaniannya, ada juga yang ciri khas misalnya adalah kayak golok ya, semuanya ada di termasuk batik ya Ibu. Batiknya Betawi juga ada khusus kemudian, motif sendiri. Betul. Kemudian juga ada arena pertunjukan, di mana di situ bisa dipakai untuk pertunjukan macam-macam, bisa untuk organisasi fair mengadakan bazar, kemudian bisa juga untuk perkawinan, pesta perkawinan. Jadi di sini dibuka untuk dibuka juga untuk seperti gedung resepsi pernikahan. Betul. Tapi apakah itu harus khusus Betawi atau dalam misalnya orang mau menikah ini Ibu, itu harus semua ciri khas Betawi gitu ya Ibu? Yang selama saya ikuti yang 2 kali itu memang kebetulan yang menyelenggarakan tuan rumah itu memang orang Betawi ya. Tapi mungkin nanti kalau yang bukan Betawi mungkin bisa ada tambahan informasi dari UPK. Kemudian juga selain arena itu ada juga gedung serbaguna ya. Gedung serbaguna di sebelah sana, di mana di gedung serbaguna itu bisa dipakai macam-macam dan salah satu kegiatannya adalah sentra vaksinasi. Jadi mereka yang mau vaksinasi, termasuk yang booster juga bisa datang di sana. Termasuk juga kalau misalnya nanti ada donor darah PMI. Lalu kemudian ada setunya sendiri. Setu itu sebenarnya artinya apa danau, ya Ibu? Danau. Jadi Setu Babakan itu danau yang ada di Babakan ya. Babakan. Di situ ada orang ya bisa istilahnya ngeloneng gitu ya, atau pagi-pagi bisa di screennya, bisa goes, bisa jalan kaki juga. Di area danau itu ya. Di pinggirannya, dan situ juga banyak kios-kios makanan di sana. Ada juga sepeda airnya, ada juga yang istilahnya yang mainan semua adat itu ya. Mencirikan khas Betawi khas Betawinya. Sama ini Ibu yang seperti ini berarti ini ciri khas rumah Betawi. Rumah Betawi ya. Yang ada ini ada. Betul. Sebetulnya ada 4 macam ya rumah Betawi. Yang pertama rumah gudang. Seperti gudang jadi panjang seperti itu. Ini semua yang saya sebutkan adanya di Pulau C.
ya. Oh, jadi di setiap sana area ada ciri khas sendiri ada, ya. jadi ada rumah gudang, kemudian juga ada rumah kebaya. Oh, rumah Kemudian kebaya. bentuknya kayak kebaya begitu, jadi dia apanya ya, terasnya agak lebih Bangunannya gitu ya. bangunan terasnya tuh lebih panjang, lebih luas begitu. Kemudian juga ada rumah Bapang, dan kemudian yang terakhir itu ada rumah adatnya sendiri gitu ya. Adat Jadi Betawi ada ya. 4, dan itu semua ada di Pulau C yang ada di area sini. Berarti dari setiap bangunan itu pasti ada maknanya sendiri, ada nilai-nilai kearifan Betul, lokalnya itu. betul. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi umumnya kalau rumah Betawi itu kamar-kamarnya kalau untuk yang wanita, untuk putri itu biasanya letaknya di depan. Kemudian kamar untuk putra justru di di agak depan sebelah ya? belakang. Di Karena kan depan. biasanya kalau laki-laki itu di depan untuk melindungi yang Iya. perempuan. Kalau ini malah balikan ya. Yang perempuan itu di depan, kemudian yang laki-laki itu di belakang. Kemudian juga dia ada untuk, biasanya kita terima tamunya tuh di teras seperti ini gitu ya, dengan ada kursi khas Betawinya, ciri kemudian khas Betawi keluar semua. makanan-makanan Betawi ya. Ada kerak telur, ada dodol, minumnya juga ada bir peletok gitu Iya, Jadi itu semua ciri khas Betawi. ciri khas Betawi ya. Jadi kira-kira apa lembaga apa saja yang bekerja sama dengan Setu Babakan ini, Bu? Mungkin dari komunitas mana atau dari lembaga apa? Kalau dengan lembaga kerjasama dengan Setu Babakan, kerjasama biasanya dengan UPK-nya ya, unit pengelola dari kawasan ini, dan itu selama ini yang saya perhatikan banyak sekali dari berbagai komunitas. Ya. Yang khusus untuk Betawi ya, Ibu? Atau berbagai macam komunitas komunitas ya, seperti misalnya yang tahun ini yang akan nanti ada juga kegiatannya di bulan Agustus dengan Kadin Jakarta Selatan. Tapi tentunya karena mereka mau melakukannya di Setu Babakan, kita memberikan syarat dalam artian ya semuanya harus memakai baju Betawi, karena ini kan perhubungan budaya Betawi. Kayak tadi itu bapak-bapak pegawainya pun pakai adat Betawi gitu Betawi. Kemudian juga kalau mau melakukan katakanlah lomba jalan kaki atau lomba lari, bajunya juga mencerminkan masyarakat Betawi ya, yang jadi tidak you can see, tidak tank top, tidak bolong-bolong segala macam ya, karena ini kan ada di perkampungan budaya Betawi. Dan untuk pakaian adat Betawi yang untuk perempuan ini ya Ibu, khususnya kita perempuan itu ada yang khusus yang masih belum menikah. Itu ada ya Ibu ya? Ya, itu biasanya none itu biasa polos, dan orang Betawi biasanya senang yang warna ngejreng-ngejreng gitu ya. Merah, hijau, biru, oranye segala macam. Sementara kalau untuk ibu-ibu biasa berupa kebaya yang lebih panjang yang menutupi panggul, dan dia ada, karena kita ada pengaruh Cina juga, jadi kebaya encim. Nah, bedanya kebaya encim dengan kebaya Sunda itu sama-sama serong, tapi kebaya encim itu lebih serong lagi. Jadi kalau dari garis horizontalnya itu dia 25 cm, jadi lebih serong. Itu bedanya dengan kebaya Sunda. Kalau yang saya pakai ini kebaya encim juga ya Ibu ya? Nah, serongnya itu saya akan lihat keadaan meja rupanya. Jadi sangat serong sekali gitu. Jadi ciri khasnya ada bordir ya gitu. Ada bordir, tapi tidak ada ini ya, tidak ada beef, tidak ada istilahnya kalau Jawa itu jadi ketemu begitu, jadi tidak ada. Jadi seperti kebaya Kartini ya? Ya, istilahnya kayak orang bilang lidah bayi itu nggak ada kita. Iya, karena kebaya lain ada lidah. Betul. Gitu ya. Kalau yang untuk laki-laki ya seperti. Ya, laki-laki ada yang modelnya seperti jampang gitu ya. Baju ini ada juga yang baju sadaria, yang bawahnya batik itu. Ada juga yang kalau keren itu baju demang. Demang tuh pakai jas komplit segala macam. Yang pakai yang demang itu ya. Betul. Lalu yang sekitar Setu Babakan ini apakah memang masyarakat Betawi yang ibaratnya mereka memang tinggal di sini lama atau memang ada pendatang dan? Iya, awalnya memang masyarakat asli Betawi di sini ya, tapi kemudian lama-lama ada juga pendatang yang tentunya menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan sebetulnya sudah ada peraturan yang mengharuskan bangunan di kawasan ini mestinya mencerminkan bangunan Betawi minimal ada ini gigi balangnya. Ini namanya apa Ibu? Gigi balang, kan seperti gigi. Gigi balang. Pasti ada filosofinya ya Ibu ya? Iya, gigi balang itu artinya dia memang menjaga dari rumah kita itu. Untuk menghindari hal-hal buruk gitu ya. Betul. Ya, jadi kayak penangkal gitu ya. Kita tidak menyebutnya penangkal karena memang
Betawi itu lebih banyak agama Islam ya. Iya, cenderung ke agama cenderung Islam. Ke agama Islam. Gitu. Itu saja. Yang jadi kebanyakan yang di sini mungkin orang-orang Betawi ya. Masih ya, walaupun ada juga pendatangnya. Terus dalam keseharian orang-orang yang di sini itu pasti gotong royong dan saling membantu itu masih kuat ya Ibu. Untuk misalnya ada setiap kampung kan pasti ada ciri khas sendiri. Betul. Ya. Misalnya ada orang nikah, ya udah semua pada bantu gitu, masih ada ya Ibu ya. Masih ada. Jadi kebiasaan di masyarakat Betawi adalah ketika ada nikahan, biasanya tetangga-tetangga itu membawakan beras. Ya. Beras untuk membantu si yang punya hajat itu. Ya. Ada yang bawa beras, ada yang bawa dodol, ada yang terserah apa yang mereka bisa bawa gitu ya untuk itu. Gitu. Dan kadang-kadang mereka juga membantu memasaknya gitu. Jadi masaknya rame-rame. Gitu. Jadi ada gotongnya seperti itu. Dan di sini kalau yang disebut Babakan, kalau untuk kampungnya yang terkenal adalah Kampung Alpukat. Berarti banyak ini. Banyak pohon alpukat. Ketika sedang berbuah musimnya. Nah itu kemarin kalau nggak salah beberapa bulan lalu. Jadi itu kawasan khusus semua buah alpukat. Iya, buah alpukat. Di depan rumah mereka atau khusus ada lapangan? Rumah mereka ada juga yang memang mengkhususkan diri untuk dibuat bisnis gitu ya. Baik dijual pohonnya maupun dijual buahnya gitu. Jadi ada pohon-pohon yang bonsai istilahnya, yang pendek kemudian dia bisa berbuah. Masyarakat sekitar di sini berarti mereka mata pencahariannya apa Ibu? Misalnya memang mereka bekerja di kota atau memang karena zaman dulu itu berkelanjutan atau gimana Ibu? Ya umumnya kalau masyarakat Betawi itu biasanya mereka dagang ya. Karena dulu itu kan yang sekolah-sekolah tinggi biasanya orang Belanda, dan ketika orang Betawi mau sekolah tinggi nanti mereka bilang jangan niru kayak orang Belanda gitu kan ya, orang Belanda kan non Islam gitu. Jadi banyak yang mereka banyak yang nggak sekolah juga gitu ya Bu, sampai dulu mereka lebih suka istilahnya wirausaha ya. Dengan wirausaha kan waktu bisa diatur sendiri gitu ya. Mau buka jam berapa pokoknya, mau tutup jam berapa itu kan terserah. Kalau kantoran kan ada jam kantornya gitu. Nah ini tadi kita bicara soal rumah, makanan ciri khas. Kalau untuk tarian Betawi sendiri kan saya lihat tuh ada beberapa ya Ibu. Itu pasti ada. Tari ini khusus untuk apa gitu Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Biasanya kalau untuk penyambutan itu, terutama kalau ada kawinan itu, penyambutan biasanya tarinya tari Seri Kuning, pengaruh dari Melayu. Seri Kuning ya, saya pernah itu khusus untuk nyambut tamu ya Ibu. Lagu Melayu. Nah, sementara yang lain itu ada yang namanya yang mirip dengan ronggeng, kemudian ada lagi banyak tarian-tarian yang ada beberapa tarian yang sudah dimodifikasi gitu. Pernah pada tahun berapa itu SMA Al-Azhar dari SMA Lab School Rawamangun kalau tidak salah itu dia memodifikasi tarian ondel-ondel, kemudian ikut lomba internasional di Perancis dan mendapat juara 1. Itu ada di YouTube sebetulnya. Itu berarti udah dimodifikasi modern gitu. Modern tapi tetap ada ciri khas Betawinya gitu. Jadi mereka jadi ada ondel-ondelnya, tapi ondel-ondelnya juga jadi lucu gitu, ada filosofinya. Terus diperagakan juga pencak silatnya gitu kan, ada pencak silat khusus Betawi gitu. Nah itu semua jadi, dan itu alhamdulillah juara 1 internasional waktu di Perancis. Itu tahun kalau tidak salah 2015 apa 17 itu ada di YouTube sebetulnya. Saya lupa tahunnya. Kalau dalam kehidupan keseharian di sini, Ibu sendiri dan teman-teman yang di sini itu apa saja Ibu kegiatannya? Mungkin selain pasti menjaga ini Setu Babakan tetap ini ya. Apa saja Ibu kegiatannya? Terutama kebanyakan kalau yang mengatur kegiatan ini adalah UPK ya, Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Dia mengolah dan banyak sekali, dan terakhir-terakhir ini sepertinya orang-orang mulai banyak tahu tentang Setu Babakan. Jadi mereka datang ke sini ya. Jadi mereka mau mengadakan bazar, ada mau mengadakan lomba jadi lomba udah terbuka untuk umum. Misalnya ini ada suatu komunitas ngadakan acara di sini boleh gitu ya? Boleh. Tapi tentunya, harus khusus Betawi ya? Ya umumnya Betawi gitu. Jadi semuanya ala Betawi karena dilakukannya di perkampungan budaya. Jadi melibatkan pegawai yang di sini gitu ya? Terutama bukan pegawai tapi masyarakat. Masyarakat. Melibatkan masyarakat di sini sehingga mereka
ikut terlibat dalam kegiatan itu tidak hanya menjadi penonton. Itu yang kita inginkan memang. Jadi memang kayak pameran gitu ya Ibu, atau kegiatan Ada seni pameran tari bisa, gitu. ada waktu itu fashion show juga, ada seni tari macam-macam. Nah, menurut Ibu untuk sekarang kan kita generasi penerus sih ya, kita pengen tidak hanya para ya seperti kita gitu, pasti kita pengen regenerasi gitu. Apa kira-kira langkah dari Setu Babakan sendiri Bu untuk Iya, Setu generasi Babakan penerus? sendiri mempunyai kegiatan yaitu melakukan pelatihan-pelatihan tentang tari, tentang pantun. Gitu Jadi ya. itu Untuk gratis ya anak-anak Bu? muda, Atau ya memang untuk anak-anak muda di sini. oh di sini, Gitu. di sini. Jadi mereka diajarkan atau dilatih oleh memang ahlinya. Gitu ya. Oh iya. Itu Bang Yaya namanya. Dia melatih itu sehingga dengan demikian diharapkan budaya Betawi ini tidak punah gitu ya. Berarti semua generasi milenial gitu ya bisa ikut serta menari di sini, terus tahu tentang adat-adatnya Betawi Betul, gitu ya. Itu semua ada kontribusinya atau biaya atau memang gratis khusus para yang ingin? Kalau memakai area di sini tuh gratis. Ini pun juga kan tidak ada karcis masuk. Oh jadi Gratis. free ya Jadi, Ibu ini masuk free. di sini? Iya, hanya saja mungkin banyak orang belum tahu. Jadi sosialisasinya harus lebih intensif lagi. Ya, seperti sehingga, acara kita sekarang ini. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini kita jadi teman-teman di luar sana tahu Setu Babakan dan berbondong-bondong untuk melihat di sini ya Ibu, terutama untuk Betawi itu ya. Saya baru tahu karena di sini ada Setu Babakan, ternyata saya muter-muter indah sekali tempatnya gitu. luas sekali. Itu setiap rumah itu ada filosofi sendiri ya Ibu. Ya betul. Dan beda-beda Beda. ciri khasnya ya. Ada yang ciri khas pesisir, ada yang ciri khas Jakarta Tengah gitu kan. Nah, jadi itu bisa semuanya dilihat di Pulau C. Nah, itu berupa pulau buatan. Oh, ada pulau. Iya. Ada Di danau itu nanti ada pulau, di sana ada pulau. Jadi kita C. bisa melihat ini itu Jakarta. luas, pulaunya luas. Jadi mobil bisa masuk ke sana. Oh, gitu. Jadi rumahnya rumah dengan ukuran sebenarnya, bukan kalau ini kan miniatur ya. Karena ini kan di museum ya. Kalau di sana ya rumah. Itu ditinggali sama penduduk apa enggak ya? Oh enggak, itu selama ini masih kosong saja. Tapi orang jadi bisa lihat, ini struktur rumah yang pesisir seperti ini, gitu. rumah gudang seperti ini. Menarik gitu. sekali itu harus teman-teman bisa ngelihat ya. Karena kan kalau diceritakan lisan kadang-kadang nggak kebayang gitu kan ya. Iya. Tapi ketika melihat harus ke sana untuk ngelihat ini ya, Ibu, ketika ngelihat barangnya, ngelihat rumahnya, tempatnya. ini seperti ini. Gitu. Tapi kita boleh ya Bu masuk ke situ melihat di dalamnya mungkin ada tempat tidur atau apa boleh, gitu? boleh. Ada beberapa yang sudah dilengkapi dalamnya, ya tentu boleh. Nanti bisa ditemani oleh teman-teman dari UPK. Itu terbuka untuk umum ya Bu? Kapan? Oh ya, kalau untuk Setu Babakan sendiri itu jam operasionalnya itu jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore tiap hari kecuali hari Senin. Jadi Hari Senin berarti tutup ya? Iya, betul. Ya, itu ada filosofinya juga ya Bu? Hari Senin Nanti nggak boleh teman-teman masuk UPK ya. yang bisa jawab tuh kenapa Senin tutup gitu ya. Dilarang, tapi kalau untuk Sabtu sama Minggu pasti rame ya Ibu ya? Rame gitu. Setiap Sabtu Minggu ada seperti atraksi ada atau atraksi ya, kesenian itu, gitu ya? Itu yang organisir juga, yang atur juga adalah UPK, UPK pengelola juga. kawasan ya, karena itu memang unit untuk mengelola kawasan ini. Oh gitu, jadi ini udah terbuka untuk umum, siapa aja yang ingin mengunjungi Setu Babakan kita dipersilahkan ya Ibu ya, dan free gitu ya Ibu, bisa mengenal apapun yang ada tentang Betawi. Ini dia si jali-jali. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak merdu sekali. Kursi goyang, hanya satu ya Ibu memang? Biasanya sih satu, tapi kadang-kadang juga ada dua. Biasa kan untuk kakek nenek gitu ya. Oh iya. Sore sambil ngetehnya, goyang-goyang Iya. Betawi memang agak pendek ini ya Ibu ya? Ya betul, ya katanya terutama juga nanti kalau misalnya rumah kebaya, yaitu dari atap begitu, kemudian nanti dia akan ke sini landai landai. dan lebih ininya terasnya jadi luas. Oh iya. Terus ada ini.
apa namanya? Kalau ini ya ini ondel-ondel orang Betawi itu sepasang. Sepasang. Yang perempuan katanya. Kemudian ini juga ada kembang kelapanya, Kembang kelapa. warnanya macam-macam. Tergantung ini ya. Ya bisa putih biru, bisa oranye, bisa macam-macam warnanya. Sebenarnya ondel-ondel itu apa sih Bu filosofinya? Kenapa harus ada ondel-ondel gitu? Ondel itu hanya ikon aja ya. Icon ya. Ikon aja, ciri khas dari budaya Betawi. Oh. Ya. Dan itu berat loh sebetulnya karena kan orangnya harus masuk ke dalam ya. Jadi Masuk ke dalam kan udah gitu rangka pengap kayu. ya, Ya. dan harus Iya. goyang-goyang. Jadi Iya, iya, iya. panggul begitu. Ya, ini kalau Nah, ini kerak telur kerak ini. telur ya, pembuatan kerak jadi telur. ini di sini nanti tempat dari bumbu-bumbunya gitu ya. Nah, ini ada bisa telurnya bisa telur ayam atau telur bebek. Ada yang suka telur bebek, Oh, ada telur jadi ayam. bahannya hanya telur ya? Telur dan yang lainnya ada gitu juga ya. Jadi bukannya telur saja, tapi umumnya sih Dibuat sampai yang jadi buatnya kerak gitu betul. ya? Dia Dan seperti harus kerak. pakai arang ya Bu ya? Ya, karena kalau dengan arang itu panasnya kan nggak Sama terlalu ya? panas ya, nggak terlalu panas sekali. Dan Jadi kayaknya baunya segar. juga beda ya Bu Ya, kalau pakai arang betul. ya? Jadi nanti dikipas dengan Kipas, kipas ya. itu, kemudian ini juga dengan sodet. Nah, kita Nah, ambil untuk dibalik-balik ini. gitu ya. Nah, itu juga ada tuh juga telur itu ya. Kerak telur ya. Kerak telur juga. Nah, jadi dengan sodet nanti diambil juga dengan sendok kayunya. Ini buat penutupnya supaya tutup dari wajannya itu. Nah, itu telurnya Ini bisa telur ini telur bir bebek. peletok ya. Nah, ini bir peletok yang sudah dalam bentuk saset. Nah, ada juga Yang nanti kadang dalam pikirnya bentuk- bir peletok, bir itu bikin teler gitu kan. Nah, jadi karena gini, zaman dulu kan memang orang Belanda sudah minum bir ya. Nah, kemudian kita kan orang Betawi karena Muslim kan nggak boleh minum bir. Iya ya. Jadi dia ngelihat kalau bir itu dibikinnya kan kocok-kocok petak-petak gitu. Lalu kemudian gimana ya kalau gitu kita bikin minuman yang tadi dia rempah-rempah. Itu rempah-rempah semua Jadi sama sebetulnya. sekali nggak bikin kita apa? Iya, jadi secara- ada secang, ada jahe, wah ada macam-macam banyak sekali. Kemudian supaya petok-petok ada yang dikasih es batu. Petok bunyinya, jadi bir petok. Jadi ini bir yang tidak memabukkan. Nah itu, Yang ini tidak itunya tuh, memabukkan. rempah-rempah iya. untuk membuat bir Berarti petoknya. badan bisa anget ya Bu bikin. Iya, karena rempah-rempah. Jadi herbal. kalau orang lagi sakit nggak Iya. enak badan, ya Jadi ya ya. herbal gitu. Jadi orang dikiranya anak kecil nggak boleh minum bir peletok. Nah kalau bir petok boleh ini. Kalau bir itu Iya ya. iya iya. Nah kemudian itu di situ ada lukisan dari Oh. Ismail Marzuki. Oh, Mbak Komponis Ismail kita. Marzuki itu dari Betawi juga. Dari Bu? Betawi. Oh, Ya, baru dia tahu. banyak menciptakan saya. lagu-lagu perjuangan. Iya iya Ismail Marzuki. terkenal itu. Lagunya bener-bener yang untuk lagu nasional, lagu Betul. kebangsaan ya. Betul. Oh dari Betawi, saya baru tahu Ibu. Ya. Beliau dari Betawi ya. Oh. Kan Ini ada- Pak Ismail Marzuki masih muda Betul. Makanya di sini kan ada Taman Ismail Marzuki. ya. Oh iya 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 Untuk iya. menghormati beliau. Iya iya. Oh, ini Kemudian iya. ini sih biasa ya ondel-ondel dan itu Ondel-ondel. ada miniatur. Jadi ini Memang topengnya, sih ya. topeng Betawi itu ondel-ondel. identik dengan ondel-ondel Betul. gitu ya. Kalau tadi ini ondel-ondel yang orang bisa Khusus masuk, kalau ini topengnya dan ini Oh. ada miniaturnya. Beda juga ya Ibu. Topengnya juga, Topeng ya. Betawi ya. Betul. Ondel-ondel Itu ya. foto dari ondel-ondelnya. Iya. Kemudian kita beralih ke sini. Nah ini untuk baju ya, bajunya. Oh baju ya. Ini kita biasa kainnya kain seperti ini. Tumpal ya ini Bu, Kain ya tumpal. Kemudian ini encim. Nah ininya kan ini sekali ya. Serong Ini harus sekali. ini ya. Ya, jadi serong sekali. iya. Ya. Dan ini ada selendangnya. Ini untuk yang udah menikah atau yang masih gadis atau apa gimana? Ini biasanya sih untuk ibu-ibu ya, karena makanya panjangnya seperti ini. Kalau yang gadis kan baju none. None ya. Baju none itu beda, biasanya polos gitu. Polos warnanya ngejreng gitu kan ya. Nah ini kebaya kerancang karena namanya kerancang ini bordir. Iya, bordir ya. Itu namanya kerancang. Jadi ini kebayanya kebaya kerancang. Jenisnya kartini tapi kerancang Ya, ya. kerancang. Nah, Dan selalu pakai kerudung ya Ibu. selalu karena kan kita ciri khas Islam ya. Islam ya. Nah kalau ini yang pakaian sadariyah nih. Sadariyah untuk Untuk bapak-bapaknya, laki-laki betul. ya. Jadi kayak baju koko ya Ibu ya. Ya kayak ya memang ininya baju koko ya, ininya baju koko dan ini ada selendangnya juga. Ya, ini ciri khas Betul. Betawi banget Dan ya. ada jangan lupa ada di sini juga. Peci, Sehingga ya. kami kalau di sini mereka pada mau melakukan kegiatan kita minta MC-nya juga seperti ini. Yang laki-laki jangan lupa ada Peci. pecinya, yang perempuan juga pakai kerudungnya. Tapi ada yang pakai item apa jas itu juga bisa itu ya. demang itu biasanya untuk yang acara-acara formal. Kalau ini kan
baju keseharian. Keseharian. Nah, Oh ya. kalau yang itu kan Demang itu acara formal, Formal, ya. Juga ada acara kawinan gitu yang menerima katakanlah yang menerima calon pengantin laki Besan atau ya, ya, besan, ya. seperti Oh, itu. iya. Kalau ini? Nah, ini berpetok yang Oh kiri. iya, Nah, ini udah itu jadi ya Ibu udah ya, jadi. Kalau tadi kan, berpetoknya. kalau tadi kan masih berupa ini udah jadi cair kemudian dimodifikasi Ini- menjadi dalam bentuk saset. Oh ini Kalau itu berarti dicampur sama air atau hanya langsung diminum? Dia langsung minum saja boleh. Kalau misalnya ternyata terlalu herbalnya, rempah-rempahnya terlalu terasa keras, Tambahin air bisa ya, Bu? tambahin air, kemudian ditambah lagi dengan batu es. Misalnya mau dingin, kan bisa diminum hangat atau diminum dingin. Berarti anak kecil pun boleh ya Ibu? Boleh. Nah ini ininya taplak. Oh khas iya, ini Betawi, ini juga ya, apa Ondel-ondel namanya, juga, ondel-ondel dan Betawi. ini kursinya, kursi zaman dulu biasanya mejanya meja marmer. Oh Kan ini marmer. iya, marmer ya. asli, ini kan juga marmer itu ya. Marmer. Kursinya pun juga marmer ya? Ya betul. Berarti memang Marmer berat itu. sekali. Nah ini batik. Batik ya Ibu? Jadi batiknya Ini ya seperti batik. batik Ini yang lain. juga batik. Ada batik. Jadi ini motifnya banyak. Itu motif rumah panggung ya kita lihat. Oh, itu kan, yang ya. rumah tadi Betul. ya. Nah ini model ondel-ondel. Ondel-ondel. Ini Ini model bunga. apa itu tadi, kembang makanan goyang. ya, kembang goyang. Nah ini bemo. Bemo, ya. Zaman dulu kan ada bemo ya. Kalau sekarang Iya. kan nggak ada. Jadi untuk semua ciri khas Betawi ya, ya. betul. Nah, kemudian yang ini juga masih batik. Kalau ini penari ya, motifnya penari. Iya, penari Betawi. Nah, kalau ini motifnya kita tumbuk. Lesung. Ya, lesung, lesung. betul. Nah, dan ini di sini juga ada peralatan untuk membatik ini. Jadi peralatan untuk membatiknya ya. Cetakannya ada gitu. Jadi kalau apa-apa mau dibikin dulu cetakannya. Oh iya iya, nanti dipanasin ya. Caranya sih sama sih seperti membatik yang lainnya ya, hanya Kalau- beda di motifnya aja. kalau Nah, ini Pak fotonya. Ali Sadikin. Oh Pak Ali Kita yang Sadikin, dulu. Tuh. gubernur pertama ya. Tuh, dan yang ini Pak Ismail Marzuki. Oh, itu yang sudah iya. mulai. Kalau itu kan masih muda, Iya, foto masih ini muda udah ya. ini. Nah, kayak ini sudah agak tua. Nah, ini juga masih Batik ya, betul. Bawahnya ya batik Betawi. Jadi Ini memang udah lama kayak- sekali ya, Bu, betul, ini ya batiknya. Dan ini memang Puluhan ada tahun ya, pengaruh, Bu. ada pengaruh-pengaruh Kayak dari pesisir daerah, gitu betul, ya. daerah pedesaan, dan itu ada yang warna yang cerah ya. Nah ini biasanya juga kadang-kadang ini ada pengaruh dari Cinanya juga. Oh Yang iya cerah-cerah iya, tapi seperti memang ini. bagus sekali ya. Ya, Tapi kalau Jakarta itu kan, Betawi itu kan nggak deket pesisir ya Bu. Kenapa ini? pesisir. Oh, pesisir Kan di ya. Teluk Jakarta kan. Oh Teluk Teluk Jakarta ya, jadi pesisir Nah, ya. Jadi dia masuk pesisir utara ya. Pantura. Iya, warnanya pun cerah-cerah ya, merah, Ya, hijau, kuning betul, gitu ya. Betul. Jadi emang indah sekali ya. Nah kalau itu yang arsitek bangunan. Oh ini tumpal tadi ya. Kalau begini bentuknya tumpal. Kalau yang ini yang gigi balang, jadi berupa gigi. Nah ini wajah susun dua. Nah Oh ini beda ya Ibu? beda, agak beda. Kalau kita sekilas sepertinya sama ya. Iya Tapi iya kalau iya. kita perhatikan Saya juga satu ngelihatnya. persatu, ya. Oh ternyata beda. Ya, Saya baru jadi- tahu. Ini ada gigi balang berupa gigi. Kalau ini yang wajik susun dua, jadi dia bersusun dua seperti itu. Oh iya iya iya. iya. Ini yang untuk rumah arsitektur rumahnya. Iya iya iya. Nah ini istilahnya dresser ya, dresser tuh ya tempat kita perempuan dandan Bersolek, gitu ya, bersolek. bersolek. Ini ada kacanya, ini ada laci-laci, Iya, tempat iya, tempat kita taruh bedak segala macam, kadang-kadang kita taruhnya juga Ini berarti kayu zaman dulu ya Ibu ya? ya, Udah zaman lama dulu. sekali ya? Umumnya sih kayu Asli jati ya, Ibu? Ya, Jati ya, jati. betul. Jadi Udah puluhan tahun. benar. Jadi barang-barang yang ada di sini ini ada sebagian yang dihibahkan oleh pemiliknya. Jadi milik Oh, pribadi, jadi koleksi dihibahkan pribadi, ke sini. kemudian dihibahkan ke sini. Ada juga yang milik pribadi kemudian dipinjamkan di sini. Oh gitu, berarti suatu saat bisa diambil dong Bu? Bisa. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jangan ya. Karena kan untuk generasi Ini ya, cagar budaya berikutnya, kan, Iya, ya. sehingga mereka kan jadi tahu oh Iya. zaman dulu tuh ada seperti ini. Iya, ada iya, seperti iya. ini, gitu. Saya Iya, kira iya, gitu. Oke. Iya.
lihat ada beberapa yang kayak benda atau apa tahun sekian gitu ya Ibu, banyak juga ya. Itu peninggalan zaman. betul. Itu sebagian juga sumbangan dari tokoh-tokoh bapak-bapak dan ibu-ibu Betawi. Jadi itu milik pribadi yang kemudian ada yang dihibahkan di sini, di museum ini, ada yang dipinjamkan gitu. Jadi dengan demikian kita jadi tahu oh benda-benda zaman dulu tuh adanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Oh gitu. Ketika saya masuk memang bersih sekali ya Bu, ada bank sampahnya ya, sampah organik, non organik itu udah ada pengelolanya juga ya Bu? Ada, ya. Khusus Jadi, untuk sini. Ya, karena ada pengelolaan bank sampah itu makanya waktu tahun lalu 2021 ada perlombaan desa wisata, Setu Babakan menjadi nomor 1 dalam HCHSE. Khusus untuk bank sampah jadi memang CHSE-nya ya saya lihat sebelah sini udah ada untuk cuci tangan. Betul. Ini bank sampahnya juga bersih gitu ya. Betul. Kalau untuk souvenirnya khas Betawi itu apa sih Bu? Saya juga nggak tahu soalnya. Kalau souvenir biasanya kayak gitu ya, jadi miniatur ondel-ondel. Oh ondel, ya selalu ondel. Pasti ciri khasnya miniatur ini perempuan, ondel-ondel, miniatur kembang kelapa gitu ya. Itu makanan ya kembang kelapa itu ya? Bukan ini. Oh ini ya. Ini kembang kelapa. Ya. Kalau makanan kembang goyang. Oh iya kembang. Yang bikinnya satu-satu digoyang-goyang gitu dan cetakannya cetakan kembang, cetakan bunga. Oh yang bunga gitu ya. Itu juga terbuat dari tepung gitu ya. Iya betul. Jadi souvenirnya itu dan souvenir ciri khas lainnya biasanya ya bisa berupa batiknya, kita souvenir atau cukin yang kayak selendang untuk. Oh iya yang Betawi itu ya. Yang apa namanya? Ondel-ondel gitu kan. Iya yang gambarnya macam ya motifnya banyak. Ondel-ondel gini. Ondel-ondel itu. Selalu ciri khasnya ondel-ondel tuh merah di mukanya ya, sih. Betul. Yang pokoknya laki-laki. Iya, walaupun itu merah artinya bukan berarti lagi marah ya. Iya. Kadang-kadang merah kan tadinya marah gitu. Iya, saya pikir marah. Ini yang perempuan. Oh iya. Jadi terus ada palang pintu segala macam ya Bu ya. Iya. Kalau palang pintu itu tarian palang pintu artinya pintu itu kan ada palangnya, jadi itu harus dibuka dulu supaya tamu itu baru diperbolehkan masuk oleh yang punya rumah. Itu ciri khas Betawi juga ya, yang harus rame-rame. Benar. Ngeri juga sih itu. Iya. Karena pakai apa namanya golok ya, juga. silat, Ya, betul. golok gitu. Dan biasanya kalau misalnya ada perkawinan pada akad nikahnya itu ada palang pintu grupnya calon mempelai laki yang datang. Kemudian ada palang pintu calon mempelai wanita gitu kan ya. Nah ujung-ujungnya mempelai laki itu harus menang timnya. Tim silatnya melawan. Gitu. Karena kalau menang dia boleh masuk, boleh akad nikah boleh dilaksanakan. Tapi kalau kalah, tim laki-lakinya kalah, ya tim lakinya harus pulang, nggak jadi akad nikahnya. Tapi udah di setting pasti menang ya Ibu. Harus menang ujung-ujungnya. Kalau nggak menang nggak jadi nikah nanti ya. Betul. Berarti di sini pun boleh mengadakan resepsi pernikahan ya Bu ya. Jadi semuanya serba Betawi, makanannya Betawi gitu. Kalau di sini saya dengar ada tempat khusus pembuatan apa dodol ya ada Betawi ya. Di sana di dalam sana itu. Nanti bisa diantar oleh teman dari OPK. Itu setiap hari produksi atau hanya tertentu Ibu? Enggak, dia produksi. Dia produksi karena bikin dodol itu kan lama ya. Mulai dari diaduknya juga itu tenaga wanita sih memang bisa ibu-ibu. Itu diaduknya. Sentra dodol khusus ya, dodol sentra ya Ibu ya. dodolnya. Jadi hanya satu tempat atau memang itu banyak? dia berupa wajan besar. Wajannya besar, jadi harus diaduk terus dengan komposisi dari tepung dan sebagainya itu ya. Jadi pasti itu turun temurun ya. Jadi semuanya. Ya, kita sebetulnya magang ya. Artinya si anak ngelihat ibunya seperti itu, kemudian turun temurun aja ya. Jadi semua anak cucunya bisa meneruskan gitu ya. Jadi memang Betawi itu sangat lekat dengan saling bahu membahu ya walaupun ini ya. Tapi memang saya baru tahu tempat ini begitu luasnya, begitu banyaknya filosofi tentang Betawi itu. Saya tadi muter-muter rasanya nggak pengen pulang, ibu pengen ke sana lihat ini. Memang lihat kalau itu. dari luar karena itu jalannya itu dan tertutup begitu kan, jadi orang melihatnya sepertinya kecil gitu ya, tapi ketika dalam ternyata sampai ke belakang kan luas sekali gitu, hampir 4 hektar itu. Berarti ini dulu diresmikan oleh Pak Presiden ya Ibu ya? Dulu oleh gubernur. Jadi gubernur, ini ditetapkannya oleh peraturan dari gubernur tahun 2005.
Waktu itu Pak Sutioso yang jadi gubernur. Oh, jadi udah ditetapkan oleh gubernur sebagai tempat khusus Untuk budaya Betawi. Budaya Betawi. Dari semuanya tadi ya Ibu, dari Iya. makanan semuanya. Ya berarti Betul. udah lama sekali ya sebenarnya, cuman teman-teman mungkin juga tahunya baru Belakangan ini. iya belakangan ini. Karena Setu Babakan, karena saya tahunya Setu Babak itu perkampungannya. Karena sebelah sana mungkin ada perkampungan si Pitung ya Ibu ya kalau nggak salah Kalau ya. Pitung bukan, Pitung di Marunda, di Oh Jakarta gitu Utara. ya. Tapi yang di sebelah sana juga perkampungan khusus Perkampungan, Betawi. jadi Ya? memang ini perkampungan masyarakat Betawi yang tinggal di sini. Di dekat Situ Berarti Babakan. ini dulunya memang perkampungan. Memang perkampungan. Terus dibuat ini ya. Ya, kemudian dibuat Museum. sebagai ya kalau dikatakan cagar budaya bisa juga demikian, karena waktu itu memang ada 3 calon cagar budaya yang akan ditetapkan oleh Pemda, yaitu Pitung, kemudian Condet, kemudian ini. Lalu dari segi luas, segi akses segala macam dipilihlah Setu Babakan. Oh, jadi setiap di Jakarta pun ada wilayah tersendiri ya Ibu ya? Iya. Jakarta Utara, Pusat itu ada punya sendiri setu gitu ya Ibu? Kalau Setu memang ada beberapa ya, tidak semuanya ada. Namun demikian waktu itu kan untuk menentukan calon dari perkampungan budaya, nah itu waktu itu diusulkan 3 calon oleh masyarakat. 3 calon ya. Ada 3 calon itu, yaitu Pitung Marunda di utara, kemudian Condet Jakarta Timur, dan Setu Babakan di sini. Dan di sinilah yang kemudian disetujui, Terpilih ya, terpilih untuk. Tapi luasnya memang sama semua luasnya atau hanya Enggak, ini beda. Di sini yang paling luas. Paling luas ya. Kalau Condet memang sempit dan jalannya juga lebih kecil, sehingga kalau misalnya wisatawan ingin datang dengan bus kan agak susah. Iya, Pitung Marunda jauh di utara, jadi aksesnya juga jauh sekali orang ke sana betul, juga dan ini ya. itu hanya berupa rumah gitu ya, rumah si Pitung. Udah jauh hanya berupa rumah. Kalau di sini kan memang macam-macam ya, ada setunya, ada perkampungannya, ya ada mata Betawinya, iya, dan jadi macam-macam. Lebih Lebih bervariasi kompleks di ya, sini. kompleks ya. Dan sepertinya danaunya pun lebih luas ya Ibu ya, Ya, di sini. betul, betul. Ya, saya belum sempat ke sana, mungkin nanti pengen sekali ke sana. Silakan. Lihat gitu. Ada perahunya atau apa gitu Ibu? Ada perahu yang berbayar, tapi biasanya pada weekend, karena kebanyakan orang-orang lebih banyak datang di weekend, di Sabtu Minggu. Jadi mereka itu ada perahunya bersandarnya di depan rumah makan RMB, rumah makan Betawi dari restoran yang itu. tadi, ya. Jadi ada perahunya, dan kita kalau naik juga dikasih pelampungnya gitu, jadi safety lah. Iya, karena kan danau ya. Danau. Lewatin danau nanti Betul. walaupun cuma deket tapi memang perlu Betul. safety sih. Apalagi kalau anak-anak kecil ikut ya. Iya. Berarti Sabtu Minggu Pak sini luas sekali ya. Iya, lebih banyak yang datang ke sini pada Sabtu Minggu. Ya, baik Ibu. Tadi saya udah dijelaskan begitu banyaknya ini di Setu Babakan. Mudah-mudahan teman-teman yang di sana jadi tertarik untuk datang ke Setu Babakan, terutama untuk melihat budaya Betawi. Ya, terima kasih banyak Ibu Sama-sama. untuk waktunya bincang-bincang kita. Mudah-mudahan menginspirasi para perempuan Indonesia. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.